Tiga? Baik ya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Baik, saya juga mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Karena selama Natal, kami Natalnya di rumah sakit. Seperti kesaksian anak saya Ferdi. Pertama anak saya Esther yang sakit, habis itu Ferdi, habis itu Giko. Jadi kami sekeluarga sakit-sakitan semua. Tapi puji nama Tuhan semuanya bisa dilewati semua karena pertolongan Tuhan. Dan juga terima kasih buat Bapak Ibu, seluruh jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, juga Bapak Ibu gembala di sini, penatua yang sudah mendoakan kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya doa-doa itu menjadi kekuatan bagi kami semua sekeluarga, dan kami puji Tuhan anak-anak kami sudah dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Semuanya Tuhan yang membayar biaya rumah sakit. Jadi itu rumah sakit Islam. Jadi semua anak-anak saya yang sakit di rumah sakit Islam semua. Tapi disitulah saya lihat pelayanan mereka itu lebih baik daripada pelayanan orang Kristen. Sangat luar biasa. Makanya siapapun yang sakit, bagi saya itu mendingan bawa ke sana. Mereka tidak membeda-bedakan agama Kristen atau Islam, tidak. Sangat pelayanan mereka sangat bagus. Dan juga mereka punya ramah tamah. Dan umur saya di rumah sakit di Surabaya, rumah sakit yang saya temukan yang sangat bagus pelayanannya di rumah sakit Islam. Jadi bukan saya puji-puji, bukan, tapi dengan kenyataan yang saya lihat. Jadi itulah, memang kehidupan itu perlu dicontohi. Jadi mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun cobaan dalam hidup kita itu tidak menjadi penghalang untuk kita berhenti mempercayai Tuhan. Tuhan itu ada dari sekarang sampai selama-lamanya. Baik, hari ini kita belajar tentang tema kita hari ini, hidup sebagai orang, sebagai sahabat bagi semua orang. Tema kita hari ini adalah hidup sebagai sahabat bagi semua orang. Kenapa saya sampaikan hari ini bagaimana kita hidup sebagai sahabat bagi semua orang? Kadang-kadang kita berteman atau bersahabat milih-milih suku, milih-milih warna kulit, milih-milih yang putih sama putih, hitam sama hitam, keriting sama keriting, lurus sama lurus. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak membeda-bedakan. Dan hari ini jemaat di sini rata-rata kita berbagai macam suku, berbagai macam warna kulit, berbagai macam karakter dalam kita beribadah tempat ini. Nah, hari ini bagaimana kita bisa bersahabat bagi semua orang? Dan kadang-kadang kita melihat kita agama ini, agama itu. Kadang-kadang memang begitu dalam hidup kita. Kenapa demikian? Banyak orang di luar sana suka membeda-bedakan. Kenapa kita banyak bentrokan sana sini antara umat agama yang lain? Kenapa? Karena saling membedakan tadi itu. Tidak mau bersahabat bagi semua orang. Jadi kedatangan Yesus di dunia ini, dia lahir sebagai manusia, dia rela tinggalkan surga supaya kita itu sudah bersahabat dengan Tuhan. Yang dulunya manusia ya sudah jauh, sudah terpisah dari Allah karena dosa. Ya, tetapi Tuhan ingin kita bersahabat kembali dengan Dia sehingga Yesus boleh datang di dunia. Supaya kita tidak menjauh lagi dari Tuhan, supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita hidup sebagai sahabat bagi semua orang. Kadang-kadang begini, sahabat sama teman itu sangat beda jauh. Kalau teman,
Kalau kamu banyak uang, pasti banyak teman. Pasti itu. Banyak harta, pasti yang datang berbondong-bondong tiap hari. Kalau banyak makanan, pasti banyak yang datang. Sembako banyak, pasti banyak yang datang. Uangmu banyak, pasti banyak teman. Itu prinsip-prinsip orang dunia sebetulnya. Tetapi yang namanya sahabat, suka dukanya hidup itu, kamu selalu ada untuk dia. Entah dia sakit, entah dia kekurangan, kamu selalu ada untuk dia. Itulah sahabat. Jadi suka dukanya hidup, kalau namanya sahabat, kamu selalu untuk dia. Dan hari ini, kalau kita jemaat di sini selalu bersahabat, tanpa memilah satu dengan lain, tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat rambutnya dan lain sebagainya. Saya rasa kesatuannya itu kuat. Kita saling menolong satu yang lain, saling mendorong satu yang lain, itu pasti. Tapi kebanyakan orang-orang punya motif yang lain, punya motif yang salah. Ketika dia bergaul dengan orang, lihat isi dompetnya dulu banyak apa enggak. Tapi kalau enggak banyak, kamu enggak akan bakalan banyak teman. Pasti kamu disingkirkan sana sini. Itu otomatis. Bahkan kamu dibully, ya. Kalau kamu enggak punya uang, enggak level, gitu. Saya ini levelnya tinggi, kamu levelnya rendah. Kan begitu. Ya itu bukan sahabat, itu hanya sekedar teman. Jadi ketika kamu susah, mereka lari semua. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu simak dengan baik-baik. Perhatikannya dengan baik. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggallah di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepada kamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita baca di ayat 14 dan 15, itu menjadi topik tema kita hari ini. Bagaimana kita bersahabat, hidup bersahabat bagi semua orang. Kalau kita perhatikan, di sini dikatakan bahwa bagaimana kita bersahabat bagi semua orang. Kamu adalah sahabatku, kamu bukan hamba lagi. Kalau hamba Bapak Ibu, kalau di Israel biasanya itu diperlakukan oleh tuannya, terserah dia mau perlakukan seperti apa. Mau diinjak-injak, mau dipukul, terserah dia. Kenapa? Karena dia sudah dibeli. Jadi seenaknya dia memperlakukan hambanya itu, dia memperkerjakan seperti apa, terserah tuannya. Kenapa? Karena dia orang yang
yang dibeli karena dia adalah hamba, karena dia adalah budak. Itu kebiasaan di bangsa Israel. Dan apapun yang ingin dilakukan oleh hambanya tadi, dia tidak tahu. Tunggu perintah dari tuannya. Dia tidak boleh ambil haknya sendiri untuk bekerja si ini dan si itu. Tidak bisa. Dia mau pel, tidak bisa. Tunggu perintah tuannya dulu. Kalau dia suruh pel baru dia bekerja. Dia kerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dia tidak bisa punya inisiatif sendiri untuk bekerja untuk ini dan itu. Tidak. Karena dia adalah hamba. Karena dia adalah budak. Tunggu perintah dari tuannya. Dia tidak ambil haknya sendiri. Tetapi di sini kita sebagai orang percaya, kita adalah murid-murid Tuhan. Yesus tidak menyebut kita lagi hamba, kita bukan budak lagi, tetapi Yesus menyebut kita adalah sahabat. Sahabat tadi saya sudah jelaskan. Kenapa kelahiran Yesus itu disebut dengan Immanuel? Kenapa Yesus dikatakan itu Immanuel? Immanuel adalah penyertaan Tuhan. Jadi dimanapun kamu sebagai anak-anaknya, selalu ada untuk kamu. Amin. Itu artinya Immanuel. Bukan Tuhan ada di mana-mana, kamu ke sana dia ada. Tidak. Tuhan itu selalu ada di dalam setiap kondisi hidupmu. Entah kamu sakit, entah kamu sehat, entah kamu miskin, entah kamu kaya, Tuhan selalu ada untuk kamu. Itulah penyertaan Tuhan. Dan itulah sahabat. Seperti yang saya katakan tadi. Sahabat itu suka dukanya hidupmu, dia selalu ada untuk kamu. Bukan karena ada maunya dulu baru dia ada untuk kamu. Tidak. Itu teman. Kalau ada maunya dulu baru dia ada, berkunjung ke rumahnya. Di sana pasti ada masakan yang enak di gereja ini. Pasti saya datang lagi di sini. Kenapa? Karena ada maunya. Tidak begitu, Bapak. Ya, tidak begitu. Tapi kalau memang kita datang, atau kalau kita memang datang di setiap orang, karena kita adalah sahabat-sahabat, karena kita adalah orang-orang yang selalu ada untuk orang itu. Dia makan tidak makan, kita juga ikut tidak makan. Itu namanya sahabat. Saling merasakan apa yang dirasakan orang itu. Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Sehingga dia rela untuk tinggalkan surganya, rela menjadi manusia. Pertanyaannya begini, Pak, kenapa Tuhan Yesus itu bisa nggak jadi batu? Bisa. Jadi kodok? Bisa. Tapi kenapa Yesus nggak jadi kodok, nggak jadi babi? Karena yang diselamatkan bukan babi. Karena yang diselamatkan adalah manusia. Tuhan itu menjadi apa saja bisa, Bapak Ibu. Karena Tuhan segalanya bisa, dia menjelma seperti apapun bisa. Tapi pertanyaannya, kalau dia mau jadi anjing, apakah anjing yang diselamatkan? Tidak. Tapi kenapa Yesus harus menjadi manusia? Tinggalkan surga, lahir di tempat yang tidak pantas untuk dilahirkan manusia. Manusia itu gak mungkin lahir di kandang, gak mungkin. Pasti cari hotel atau rumah sakit, itu masih wajar-wajar. Tapi Yesus lahir ke dunia, Bapak Ibu. Itu lahirnya gak pantas, gak wajar. Dia relakan semuanya itu kemuliaannya karena ingin bersahabat dengan kamu. Karena dia ada untuk kamu. Dia mau ada untuk kamu. Dia rela menjadi manusia. Dia rela lahir di tempat yang tidak bagus. Kenapa? Hah? Atau mau gantikan khotbah? Gak apa-apa. Jadi perhatikan ya. Jangan tertawa. Jadi dia rela jadi manusia, ya. Dia rela jadi manusia untuk kita menjadi sahabatnya, ya. Dia mau jadi manusia untuk kita dekat dengan dia. Dia dekat dengan kita, karena Tuhan tuh datang dengan kemuliaannya, tidak bisa. Bahkan Musa waktu dia berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai, Bapak Ibu, itu Musa langsung tua, rambutnya putih semua. Kenapa? Kemuliaan Tuhan itu kita tidak bisa memandang. Kalau dia datang dengan kemuliaannya, kalau dia datang dengan kealahannya, tapi dia datang dengan menjelma, berubah jadi manusia supaya kita bisa dekat dengan Allah. Kenapa?
Karena kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Kita bukan budaknya lagi. Kita ini bukan hamba Tuhan lagi. Hambanya Tuhan bukan. Tapi kita ini adalah sahabatnya yang diperlakukan dengan baik. Dia ada untuk kita dimanapun kita berada. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Jadi di sini kalau kita melihat kembali bahwa kamu bukan hamba lagi, kamu bukan budak lagi, tapi kamu adalah sahabat. Jadi kamu tahu apa juga yang kamu kerjakan. Kalau hamba, dia tidak tahu apa yang dikerjakan. Tapi kamu adalah sahabatku, kamu pasti tahu apa yang kamu kerjakan. Dan kita buktinya sekarang kita tahu apa yang dikerjakan menjadi anak-anak Tuhan. Apa? Melayani Tuhan. Ya, kita menjangkau jiwa, kita mendoakan orang. Ini yang harus kita tahu. Karena kita bukan hamba lagi, kita bukan budak lagi, tetapi kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Itu yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kenapa Tuhan harus jadi manusia? Seperti yang saya katakan tadi, karena kita ini adalah Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Tidak mungkin Tuhan jadi bisi, karena bukan bisi yang mau diselamatkan, tapi Tuhan jadi manusia karena manusia mau diselamatkan dari dosa-dosa kita. Dia lahir, dia besar, dia melayani sampai dia mati di atas kayu salib, bangkit dan naik kembali ke surga. Ini yang sangat luar biasa bagi semua orang yang percaya. Bagaimana kita supaya kita hidup bersahabat bagi semua orang? Jadi supaya kita bersahabat bagi semua orang, Bapak Ibu, ya, berkat bagi semua orang. Kalau kita memilah-milah, kamu terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan, otomatis. Dia kan di sana agama Islam, tidak usah berteman dengan mereka. Jangan. Justru di situ kamu mencerminkan kehidupanmu kamu sebagai anak Tuhan. Seperti yang saya saksikan tadi. Meskipun mereka rumah sakitnya orang dunia, orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi satu hal yang saya salut di situ, Bapak Ibu, pelayanan mereka sangat bagus. Respon mereka dengan orang yang sakit itu sangat luar biasa. Waktu Ferdi sakit, Bapak Ibu, ini saya kesaksian. Waktu Ferdi sakit, Ferdi itu sudah tidak bisa ngomong. Kaki tangannya itu sudah nggak bisa, sudah gini semua. Dan lidah itu sudah masuk ke bawah. Dan air liur itu tinggal ini. Ini di rumah sakit Dr. Sutomo, Bapak Ibu. Saya marahin perawat sama dokter. Mereka nonton saja. Setelah periksa nggak ngapa-ngapain. Saya bilang marahin mereka di situ. Baru mereka minta maaf. Pak, kami sudah periksa tadi tapi nggak ada penyakit. Tapi jangan nonton begini. Tapi kan harus orang yang melayani itu harus cari apalah begitu kan. Yang lain kalau di rumah sakit itu, Bapak Ibu, masa minta duluan dulu berkas-berkasnya baru urus orangnya. Nggak bisa begitu. Nah, kalau di rumah sakit yang saya bilang tadi, rumah sakit itu, nanti berkasnya besok baru lusa baru urus berkasnya. Ini di tangan dulu orang. Begitu mereka. Pelayanan mereka, respon mereka dengan orang yang sakit, Bapak Ibu, sangat luar biasa. Dan itu memang yang harus perlu juga kita contohin. Bagaimana orang itu datang dengan kita, respon kita itu harus ada loh sebetulnya. Kalau kita pelayan Tuhan, Bapak Ibu, ya, jemaat yang baru atau yang lama, kita harus respon dengan baik. Jangan diam. Kadang-kadang kita sudah sorong tangan duluan. Kita begini dulu. Waduh, pelayan Tuhan apa itu? Ya. Seharusnya kita itu harus antusias, Bapak Ibu. Sebagai pelayan Tuhan itu harus ramah. Respon kita. Apakah itu sahabat Tuhan? Saya rasa itu bukan. Kadang gitu, salam. Oh, baru kaget. Itu aja gak bisa, Bapak Ibu. Apalagi yang kayak gituan. Jadi, coba kita belajar. Respect kita kepada orang, melayani itu
antusias kita itu dengan jangan kita mengurung diri kita dengan saya seperti ini, tidak. Kita harus welcome. Semua hati kita itu harus terbuka bagi semua orang. Jadi itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kita nggak bisa, mau tidak mau harus mau. Itu prinsip Tuhan. Jadi hari ini kalau kita belajar bagaimana kita bersahabat, hidup kita bersahabat bagi semua orang. Yang pertama ada 5 poin yang saya mau bagikan hari ini. Yang pertama adalah kasih. Kasih. Kalau engkau bersahabat bagi semua orang, hidupmu mau bersahabat bagi semua orang, kamu harus punya kasih. Kasih itu seperti apa Bapak Ibu? Bukan karena orang di sana kasih kamu baju baru kamu mengasihi, tidak. Kasih itu, kasih Allah itu kasih agape. Agape itu kasih yang tanpa melihat, tanpa pamrih, tanpa melihat bulu. Itu kasih agape. Kalau kasih eros itu kasih manusia. Kalau kamu mengasihi aku dengan banyak uang, saya juga mengasihi kamu. Kalau kamu selalu memberikan saya hadiah, saya tetap mengasihi kamu. Tapi kalau kamu sudah gak kasih hadiah, saya tidak akan mengasihi kamu. Itu kasih manusia, kasih eros. Tapi kasih Allah, kasih agape tadi itu, kita harus mengasihi semua orang. Kalau engkau punya kasih, pasti hidupmu bersahabat bagi semua orang. Pasti itu. Jadi orang yang bersahabat bagi semua orang, pasti punya kasih. Amin. Kalau kamu tidak punya kasih, kamu gak akan bakalan bersahabat bagi semua orang. Tidak bisa lagi. Karena kamu gak punya kasih. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Itu yang pertama. Jadi bagaimana hidup kita bersahabat bagi semua orang, harus punya kasih. Kita harus saling mengasihi. Ya. Jadi kalau kita baca di ayat 9-nya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, kasih Kristus, pasti kamu mengasihi semua orang tanpa membedakan suku, agama, dan lain sebagainya. Kasih itu. Karena kasih Tuhan itu bukan hanya datang untuk bangsa Israel. Kasih Tuhan tidak melihat suku Israel, tapi kasih Tuhan untuk semua bangsa. Amin. Begitupun juga, dan kasih-Ku tinggal di dalam kamu. Berarti kalau kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita pun juga harus mengasihi semua orang. Jadi kalau kita mengasihi semua orang, maka kita juga bersahabat bagi semua orang. Dan itu kesempatan untuk memberitakan Injil. Kita menunjukkan karakter dan sifat kita di dalam hidup kita bagi semua orang. Karena kita ini adalah Injil yang hidup, bukan Injil yang mati. Injil mati ini buku. Gak mungkin dia pergi buku ini atau Alkitab ini memberitakan Injil. Gak bisa. Kita ini ya Injil yang hidup, yang mempertontonkan, yang memperlihatkan karakter Kristus melalui kasih itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita hidup sebagai sahabat semua orang. Yang kedua adalah taat. Kalau kita baca di ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jikalau kamu menuruti perintahku. Perintah Tuhan itu apa? Yaitu firman-Nya. Kita harus taat kepada firman. Ini yang juga bagaimana kita bisa hidup bersahabat bagi semua orang. Kita juga harus taat sama firman Tuhan. Harus tunduk. Kalau kita tidak taat sama firman Tuhan, kalau hidup kita tidak diikat dengan firman Tuhan, maka hidupmu sebebasnya saja di sana.
hidupmu seenaknya saja. Kalau kamu tidak dirangkul dengan firman Tuhan, kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan itu, kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, kalau kita taat sama firman Tuhan, maka apapun di luar sana yang terjadi di dalam hidup kita tidak jadi masalah bagi saya. Saya tidak akan respon hal itu. Kenapa? Karena saya taat pada firman Tuhan. Orang yang taat firman Tuhan, hidupnya tidak sembarangan. Orang yang tunduk kepada firman Tuhan, hidupnya tidak sembarangan. Hidupnya selalu diatur oleh firman Tuhan dan sejalan dengan firman Tuhan. Bagaimana mungkin kamu bisa bersahabat bagi semua orang kalau kamu tidak hidup di dalam firman Tuhan itu? Apa yang mau dilihat oleh orang? Apa yang mau contohi oleh orang? Sementara kamu tidak taat sama firman Tuhan, sementara kita tidak tunduk kepada firman Tuhan. Makanya Yesus berkata, kamu harus hidup di dalam firman itu. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, maka di luar sana pun kita akan menjadi berkat. Kita akan dilihat oleh orang melalui kehidupan kita. Kita ini cermin yang bisa dilihat oleh orang kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita bersahabat bagi semua orang. Yang ketiga adalah sukacita. Kita baca di ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kadang-kadang kita bersukacita kalau dibelikan motor. Kadang-kadang sukacita kita kalau kita sudah dapat gajian. Tapi kalau tidak ada 1.000 uang rupiah pun, 1.000 rupiah pun dalam dompetmu, pasti kamu tidak sukacita. Otomatis itu. Apalagi mau beli make up, mau beli apa kalau Natal-Natalan itu, aduh pasti mencucu terus. Tidak ada sukacita di dalam hidup. Jujur Bapak Ibu, waktu anak kami SD waktu itu masuk rumah sakit, 1.000 rupiah pun uang kami tidak punya. Jujur. Dan saya dengan istri itu bingung. Ya. Tapi waktu itu saya dengan istri tetap berdoa, tetap bersukacita. Waktu itu pas kami tidak ada uang sama sekali. Gimana ini? Waktu saya pergi izin di pas sekolah Bapak Ibu, saya pikir pas sekolah itu dia bantu. Tidak. Ya sudahlah, itu bukan kehendak Tuhan. Kami bawa Esther ke rumah sakit dengan tidak punya uang. Tapi waktu itu kami terus berdoa dan tetap sukacita. Dan puji Tuhan, Tuhan yang bayar semuanya Bapak Ibu. Tidak ada satu sen pun yang kami bayar di rumah sakit, semuanya dibayar oleh Tuhan. Dan juga ada beberapa saudara-saudara dari gereja sini, pelayan-pelayan Tuhan datang, termasuk ibu, juga ada pelayan-pelayan Tuhan sini datang ke rumah sakit berkunjung, dan itu pun hanya tinggal di bawah karena nggak boleh berkerumunan masuk ke rumah sakit. Tapi kami tetap sukacita, kami tetap bersenang, semangatnya kami luar biasa. Kalau kenapa Tuhan berkata supaya sukacitamu penuh? Kata penuh, kalau sukacita ada, kalau sukacita Tuhan ada di dalam diri kita, maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu tetap bersukacita. Kenapa sukacita kita harus dipenuhi oleh Tuhan? Karena sukacitamu setengah-setengah. Sukacita manusia itu tidak sempurna Bapak Ibu. Sukacita manusia itu terbatas. Karena sukacita manusia itu ada maunya dulu baru dia senang. Dapat gaji baru, wah puji Tuhan hari ini gaji saya sudah ditransfer di rekening. Puji Tuhan saya sudah dapat motor baru. Puji Tuhan saya sudah wisuda. Puji Tuhan saya sudah dapat pekerjaan. Itu sukacita kalau ada maunya. Tapi kalau tidak ada maunya Bapak Ibu, gak mungkin ada sukacita. Tetapi kita sebagai orang percaya, Yesus berjanji kepada kita
supaya sukacitamu penuh dan sukacita itu tinggal di dalam kamu. Kalau sukacita Tuhan ada dalam diri kita, apapun keadaanmu, kamu tetap bersukacita. Amin. Jadi apapun keadaanmu, kondisimu hari ini, tetaplah bersukacita, karena ada sukacita yang memenuhi kita, sukacita dari Tuhan dalam hidup kita. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Jadi orang yang hidup bersahabat bagi semua orang, dia bersukacita bagi semua orang. Dia tidak lihat temannya banyak uang dulu baru dia sukacita dengan teman-temannya. Tidak. Kita ini harus hidup sukacita. Relax saja, enjoy dengan apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah berkorban. Bagaimana supaya kita hidup sebagai sahabat bagi semua orang, kita harus berkorban. Berkorban itu bukan mesti bagi-bagi uang. Kemarin Bapak Ibu luar biasa, yang kebetulan Bapak Gembala gak ada, jadi saya menggantikan di sana beliaunya bersama Ibu di sini, bersama teman-teman pelayanan di sini juga ke sana. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Saya baru tahu kalau orang Batak itu kesatuannya kuat. Dan satu-satunya kami orang NTT, saya dengan istri sama anak saya Esther. Awalnya saya rasa minder, jujur. Orang Batak semua ya. Terus mereka pakai bahasa Batak dengan kamu. Mereka pikir kamu orang Batak. Jadi saya udin aja. Wah, luar biasa. Dan kami sangat-sangat diberkati, ya. Itu pengorbanan mereka sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, mereka berkorban, makanan, semuanya. Wah, baru kali itu saya lihat, jujur. Ada juga saya punya kumpulan orang Lamboya dari Sumba. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Kalau orang Batak, kalau namanya bersatu Bapak Ibu, wah baru kali ini. Entahlah di tempat yang lain, tapi yang saya lihat kemarin, wah saya sampai kagum. Mereka berkorban bawa gula, minyak dan sebagainya, makanan, semuanya melimpah kemarin. Itu namanya itu bersahabat bagi semua. Ya. Gak mesti selain makanan semuanya Bapak Ibu, bagi uang lagi. Aduh, ada satu bapak itu, wah. Mungkin orang sudah diberkati Tuhan, ya. Bagi hampir, saya itu lihat uangnya kemarin itu hampir 1 juta lebih loh, dia kasih habis. Waduh, bagi uang. Termasuk anak saya Esther dapat 15.000 karena joget di depan. Yang joget dikasih uang 50, 100, 50. Waduh. Saya pikir saya juga dikasihkan ini joget, enggak dikasih. Karena saya bukan suku Batak, karena saya suku NTT. Jadi, tapi Esther anak saya dapat 15.000 karena gini-gini tuh tangannya dia joget di depan. Jadi puji nama Tuhan. Itu pengorbanan mereka sangat luar biasa. Kalau kita berkorban seperti itu, Bapak, wah, kamu banyak sahabat. Orang semua senang. Jadi kita berkorban tuh gak mesti kita kasih uang banyak, Bapak Ibu. Apa yang kamu punya? Entah kemarin makanannya, waduh, mereka bawa apa saja kemarin? Rambutan, pisang, sate. Waduh, luar biasa. Saya sampai bawa pulang lagi berkat yang banyak. Yang ibu beli semua nomor apa itu loh? Hanya 3 orang saja yang dapat dari kami semua. 30 ibu beli nomor itu, tapi hanya dapat 3 saja. Iya ya Bu. Mereka semua yang dapat. Mungkin mereka sudah buat nomornya seperti itu. Saya tahu itu, karena saya juga pernah seperti itu. Jadi, tapi meskipun kami gak dapat Bapak Ibu yang diundi-undi itu, tapi mereka kasih banyak kami waktu pulang kemarin. Dan mereka juga berkati gereja kita, ya. Termasuk saya juga diberkati
amplop Bapak Ibu. Jadi 2 amplop kemarin diberkati. Aduh, luar biasa sekali mereka. Antusias mereka dengan orang yang datang. Itu sangat mereka hormati. Tunduk dan sopan. Meskipun kelihatannya Batak itu kasar-kasar. Kau gitu. Tapi ketika mereka respon dengan orang, saya rasa di titik gak ada. Iya. Jadi makanya istri bilang kemarin, Batak ini kasar-kasar ngomongnya kok baik sekali ya. Yaitu jangan lihat luarnya. Amin. Ini orang yang suka berkorban, Bapak Ibu. Jadi ini terpenting dalam hidup kita. Kalau kamu mau bersahabat bagi semua orang, hidupmu mau bersahabat bagi semua orang, berkorbanlah. Kita semua belajar. Saya pun juga belum berkorban Bapak Ibu ya. Tapi kita mau belajar. Firman Tuhan mengajarkan kita hari ini. Ya, saya pun juga tidak lakukan apa yang saya bicarakan, tidak. Tapi ingat, firman Tuhan itu pedang bermata dua. Kena ke jemaat, kena kepada pendetanya. Jadi semua kita belajar. Saya sampaikan hari ini karena memang saya tugas untuk menyampaikan. Bukan apa yang saya sampaikan hari ini saya semua sudah lakukan, tidak. Tidak Bapak Ibu. Jadi hari ini kita sampaikan, saya sampaikan untuk semua kita supaya kita bisa lakukan untuk kedepannya. Ya, nggak tahu kemarin kita tahun barunya apa ya? Karena Esther anak kami dokter bilang nggak boleh ini malam-malam di ini karena waktu itu paru-parunya bintik-bintik putih dan kotor, jadi nggak boleh dibawa setiap hari lalu lalang. Jadi akhirnya kami putuskan pindah kos di dekat sekolah di sana karena nggak boleh dibawa lalang tiap hari. Saya pikir-pikir, saya lihat kosnya di tempat kami pindah sekarang Bapak Ibu. Aduh, sempit sekali. Kami tidur di atas barang. Ketimbang kos kami yang lama di Gunanya. Sebetulnya berat untuk tinggalkan, tapi saya lebih mengasihi Esther anak saya. Tidur di tempat yang gak bagus ke Papa, yang penting anak saya sehat. Itu terutama. Sebenarnya berat. Jadi beberapa Pak Timo sudah ke sana, beberapa teman ke sini, di sini juga. Tahu lihat, paling berapa saja gini. Waduh, susah juga ya gak punya rumah di sini. Tapi nanti suatu saat Tuhan berkati. Amin. Ini kita harus berkorban. Nah, yang keempat, yang kelima, yang terakhir ya Bapak Ibu, melayani Tuhan. Kita baca di ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita tidak bisa bukan kita yang memilih Tuhan. Oh, saya mau jadi anak Tuhan, tidak bisa. Saya mau jadi anak Tuhan, tidak bisa. Tapi kalau Tuhan yang memilih kamu menjadi anaknya, apapun yang kamu perbuat itu tetap. Makanya di sini sekali lagi saya baca, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya, dan Tuhan yang menetapkan kita untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih kita Bapak Ibu, otomatis itu tidak bisa berubah dalam hidup kita. Tapi kalau kita yang memilih Tuhan menjadi anaknya, suatu saat akan berubah. Banyak ya orang-orang di luar sana yang bilang saya mau melayani Tuhan, tapi pada ujung-ujungnya juga mundur dari pelayanan karena berbagai macam persoalan. Tetapi kalau Tuhan yang sudah menetapkan kita menjadi anak-anaknya,
untuk melayani Dia. Tuhan yang melantik kita, Tuhan yang menetapkan kita menjadi anak-anak yang melayani Dia. Maka buah-buah yang ada dalam diri kita akan tetap. Apa itu buah? Ketika kamu berbuat kebaikan, berbuat kasih, itu buah. Dan ketika kamu berbuat kasih dan kebaikan, akan kamu terus melayani Tuhan, akan terus kamu berbuat kasih, karena buah itu tetap dalam hidup kita, karena Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Ini yang terpenting. Jadi jangan merasa, oh karena saya ikuti Tuhan begini-begini, tidak. Karena Tuhan sudah menetapkan kamu. Bangsa Israel juga sudah menetapkan oleh Tuhan untuk menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Kita ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita semua yang hadir hari ini sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi anak-anaknya supaya kamu menjadi berkat. Tidak bisa. Mau lari kemanapun kamu gak bisa. Ingat kisah nabi-nabi dulu. Nabi Yunus. Kalau Tuhan sudah ditetapkan Nabi Yunus memberitakan Injil atau firman Tuhan ke kota Niniwe, mau Yunus lari ke Tarsis, tetap dikejar. Jadi jangan pernah coba-coba kamu mengundurkan diri dari panggilan itu. Amin. Kalau kamu lari ke sana, kamu akan tetap dikejar oleh Tuhan. Tetap ditangkap di sana. Gak bisa. Kecuali kamu tidak dipilih Tuhan, ya terserah kamu. Tapi kalau kamu sudah dipilih Tuhan, sudah ditetapkan, ya kemanapun kamu berada, di situ dikejar oleh Tuhan, ditangkap lagi oleh Tuhan. Karena saya sudah merasakan sendiri. Dulu saya sudah malas melayani Tuhan, jujur. Tapi kemanapun saya pergi, di situ tetap dipakai oleh Tuhan. Ini yang terpenting dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita bersahabat bagi semua orang, kita juga harus melayani Tuhan. Kalau kamu tidak melayani Tuhan, bagaimana mungkin kamu bisa bersahabat bagi semua orang? Karena tujuannya melayani Tuhan harus bersahabat bagi semua orang. Dan tujuan melayani Tuhan harus kita bergaul kepada semua orang tanpa memilih-milih. Kalau kita hanya melihat sebatas suku atau saudara dan kenalan, maka pelayanan itu tidak akan luas. Kita lihat para rasul, para nabi, mereka memberitakan Injil itu bukan hanya kepada bangsa Israel, kepada bangsa-bangsa yang lain. Ingat pesan Tuhan Yesus, ya. Kamu akan memberitakan Injil, ya, ke seluruh dunia. Berarti Tuhan itu menyuruh kita harus bersahabat bagi semua orang, supaya kita bisa memberitakan Injil. Kalau kamu membatasi dirimu dengan saudara atau sesuku dan sebangsa saja, maka kita tidak akan mampu memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Karena apa? Membatasi diri kita untuk bersahabat, membatasi diri kita untuk berteman. Jadi bagaimana mungkin kita melayani Tuhan? Jadi kalau kita melayani Tuhan, mari kita hidup bersahabat bagi semua orang. Karena bersahabat bagi semua orang, di situ kamu bisa melayani dan memberitakan Injil di sana. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.